warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Alfiana dari kelas 9C. Di sini saya akan membawakan materi bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Dimulai dengan A. Pembelahan sel. Sel-sel di dalam tubuh mengalami mekanisme pembelahan untuk berbagai macam fungsi, seperti fungsi pertumbuhan, fungsi regenerasi, dan fungsi reproduksi. Secara umum, pembelahan sel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembelahan amitosis, pembelahan mitosis, dan pembelahan meiosis. 1. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis biasanya terjadi pada sel-sel sederhana seperti amoeba. Pembelahannya terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan pembelahan amitosis antara lain sebagai berikut. A. Informasi genetik berupa DNA akan menempel pada membran plasma induk dan menggandakan diri. B. Ujung DNA baru yang terbentuk menempel di membran plasma atau pada sisi yang berseberangan. 2. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter sama dengan sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Tahapan pada pembelahan mitosis yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. 3. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid yang berasal dari sel induk diploid. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan pada meiosis 1 yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tahapan pembelahan pada meiosis 2 yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. 1. Organ reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pada laki-laki tersusun atas penis dan skrotum yang termasuk alat kelamin luar, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikula, seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper yang termasuk alat kelamin dalam. 2. Spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus inilah yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma bermula dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor dan bersifat haploid. 3. Organ reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan tersusun atas vagina yang merupakan alat kelamin luar, ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, dan serviks yang merupakan alat kelamin dalam. 4. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis dimulai pada saat seorang wanita berada dalam kandungan sel. Sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur oogonium akan dihasilkan satu sel telur ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar. 5. Menstruasi. Menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma.
6. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi terjadi apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi fertilisasi, zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang selanjutnya tertanam ke dalam endometrium. Pada kondisi ini seseorang mengalami kehamilan. Adapun penyakit pada sistem reproduksi manusia yakni sebagai berikut. Penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia antara lain gonorrhea, sifilis, herpes simplex, genitalis, HIV, AIDS, keputihan, dan epididymitis. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.